Selamat datang di WHP File. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Antikristus dan agenda global. Ada disebut dalam kitab suci, membahas Antikristus sangat perlu supaya kita lebih waspada. Sosok ini sangat berbahaya dan berulang-ulang disebutkan di dalam kitab suci. Antikristus adalah seorang pendusta yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Pendusta tahu apa yang sebenarnya, tetapi dia menyangkal. Dia juga disebut pembinasa keji, manusia durhaka, dan simbolnya seekor binatang buas. Tujuan akhirnya menyesatkan umat, menggeser Allah dari tahtanya dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Pekerjaan iblis. Kedatangan Antikristus merupakan pekerjaan iblis. Disertai mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Dia seorang pendusta, karena iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Dia dapat menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dia datang seperti raja damai bagi Israel, namun sesungguhnya sebagai pembinasa keji. Penguasa dunia. Antikristus disebut raja dan pemimpin para raja. Berarti dia seorang penguasa dunia. Datang ke bait suci dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah, yang berarti dia juga pemimpin spiritual. Antikristus juga penguasa ekonomi dunia seperti tertulis. Pada hari itu tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda binatang 666, Mark of the Beast, yaitu simbol Antikristus. Para pengikutnya. Saat ini Antikristus belum terlihat. Para pengikutnya sudah berada di dunia mendahuluinya dan sudah bekerja, yaitu Antikristus, nabi-nabi palsu yang digerakkan oleh roh Antikristus. Para pengikutnya ini mungkin sudah ada di lingkungan kita, di pemerintahan, di lembaga-lembaga negara, di dunia usaha, di lembaga-lembaga internasional, bahkan mungkin ada di dalam gereja. Mencermati dinamika global. Karena akan menjadi penguasa dunia, Antikristus dengan pengikutnya akan merebut kekuasaan global seperti serigala berbulu domba. Memberi janji palsu seolah-olah membawa damai dan kesejahteraan bagi umat manusia. Perlu lebih peka terhadap dinamika global, mencermati apakah mereka sudah menyusup dalam agenda penataan dunia, misalnya seperti yang disampaikan beberapa pemimpin dunia tentang agenda tatanan dunia baru, The New World Order, atau agenda penataan ulang dunia, The Great Reset. Atau apakah sudah menyusup di lembaga tingkat dunia seperti PBB, lembaga keuangan, lembaga perdagangan, lembaga keagamaan dan sebagainya, atau sudah menyusup di lembaga regional berpengaruh global seperti Uni Eropa, atau sudah menyusup di negara superpower berpengaruh global seperti Amerika Serikat, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, ujilah, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu. Kehadiran umat Kristen di tempat-tempat tersebut diharapkan sebagai garam dan terang sehingga agenda Antikristus dapat dicegah. Gereja versus Antikristus. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah musuh utama kelompok Antikristus. Beberapa usaha mereka berhasil. Ada yang murtad, yang menjadi ateis, tidak lagi mengikuti moral Kristiani. Bahkan beberapa gedung gereja di Eropa sudah terjual. Namun banyak gereja yang setia bahkan bertumbuh antara lain di Asia, Afrika dan juga di Amerika Serikat. Gereja harus bersatu dan bersama Tuhan yakin dapat mengalahkan kelompok Antikristus ini. Sebab dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kiranya gereja tetap setia sampai hari kesudahan. Sumber penulisan. Terima kasih telah menonton WHP File. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.